Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena cop KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang di idenya. Lah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras bersama Om Ben. Riuhnya suasana politik bertambah menarik dengan kemunculan Fachri Hamzah, politisi yang dikenal sering bersuara keras ke pemerintah maupun ke Jokowi. Namun kali ini yang diserang malah satu-satunya capres yang sudah dideklarasikan oleh partai politik. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Kalau begini, perkembangan politik tanah air dari hari ke hari bakal makin menarik untuk diikuti. Fachri cukup berani menyatakan bahwa batalnya deklarasi Anies dan pasangannya maupun deklarasi koalisi perubahan dikarenakan bandar mereka belum deal. Statement ini bukan hanya keras, tetapi juga pedas. Pernyataan Fachri disampaikan dalam sebuah acara talk show, sebuah media online. Pun seperti masyarakat tahu, Anies sebenarnya cukup dekat dengan Fachri Hamzah sebelumnya. Apakah pernyataan itu menunjukkan setidaknya Bang Fachri tidak mendukung Anies? Atau bagaimana dengan sikap rekan sejawatnya dulu di DPR, Bang Fadlizon? Akankah ikut menyerang Anies? Mari kita kulik di Om Ben, Opini dan Beni. Siapa yang tidak terkejut dengan omongan pedas Bang Fachri? Karena seperti kita tahu, Bang Fachri, PKS, Demokrat selama ini berada dalam kelompok yang sama. Namun tiba-tiba Bang Fachri menyampaikan deklarasi tanggal 10 November sudah gagal. Gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan sudah tahu semua. Bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Siapa yang tidak terkejut coba mendengar itu? Sebagai seorang politisi senior, ungkapan Fachri itu tentu bukan tanpa dasar. Ditambah reaksi berbeda ditunjukkan Pak Surya Paloh dan PKS. Menurut Ketua Umum Nasdem, dia malah kepengin begini katanya. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepengin. Coba sebutkan, kita kepengin. Katakan kita kepengin. Itu kata Pak Surya. Sementara salah satu ketua DPP PKS, Bung Mardhani Alisera, mengatakan sedang melawan oligarki dan tidak boleh ada pemodal besar menguasai koalisi. Oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik. Ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki, maka kerja-kerja politik akan terganggu. Anehnya, hal berbeda disampaikan juru bicara PKS, Muhammad Khalid. Dia mengaku tidak mengetahui adanya informasi tersebut. Dia memastikan tidak pernah ada informasi tersebut di tim kecil yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Loh, Pak Muhammad Khalid, ini gimana? Jangan berlagak bodoh begitu toh Pak. Kan tugas tim kecil memang merumuskan dokumen-dokumen, berkas dan menuangkan pemikiran-pemikiran untuk Pak Anies. Jadi memang bukan tugasnya bertemu bandar. Yang bertemu bandar ya orang nomor 1 di parpol. Jika saja Pak Fachri sedikit lagi mau membedah tentang bandar, bakal jadi perbincangan yang lebih ramai. Demokrat sendiri melalui Harzeki Mahendra menyebut tak ada bandar. Alasannya mereka berdiri sejajar. Jadi bukan salah satu membandari yang lain. Kok kayak seperti anak kecil ditanya ya? Ditanya kemana, jawabnya apa?
Mereka menganggap masyarakat itu bodoh, seperti kita mau makan terus ada yang traktir. Maksud bandar di sini tentu bukan berasal dari kalian, entah Nasdem, PKS, atau Demokrat, melainkan berasal dari pihak luar yang mendanai koalisi perubahan. Targetnya apa? Kalau memang ya minta konsesi. Seperti pepatah menyebutkan, tidak ada makan siang gratis, bos. Yang cukup menarik lagi, jawaban dua tokoh kunci PKS bisa berbeda. Serta tidak berani menyerang balik Pak Fahri Hamzah, termasuk dari Demokrat maupun Nasdem. Artinya apa? Yang diungkapkan Bung Fahri itu berdasarkan informasi valid. Kita makin penasaran siapa bandar yang sedang diajak negosiasi parpol anggota koalisi perubahan. Berarti jawaban Pak Ahmad Ali, Waketum Nasdem, yang menjelaskan batalnya deklarasi disebabkan PKS harus menunggu Dewan Suro terlebih dahulu. Itu hanya asal bicara saja. Bang Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa yang agak bebas dari bandar hanya PDIP. Sebab hanya PDIP yang bisa mengusung pasangan capres maupun cawapres tanpa perlu koalisi. Apakah itu juga menambahkan koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, PAN, dan P3? Juga sedang melakukan hal yang sama. Termasuk Gerindra yang dekat dengan PKB juga sedang melakukan negosiasi. Soalnya Mardani juga menyebut bandar main dua kaki. Artinya si bandar juga melobi koalisi lainnya. Apa sih sebenarnya maunya bandar-bandar itu? Merusak NKRI. Jika benar bandar berpengaruh pada pasangan capres-cawapres, tudingan oligarki kekuasaan sulit dibantah. Seharusnya parpol terutama yang ada di pemerintahan sekarang, mereka melihat dan belajar kepada PDIP. Apakah pemerintah Jokowi maupun PDIP dalam kurun 8 tahun ini, yakni antara tahun 2014 hingga 2022, dikuasai bandar alias oligarki? Siapa yang bisa menyebut bahwa pemerintahan Jokowi diatur-atur oleh oligarki? Jika memang diatur oligarki, tidak bakalan free vote, blok Rokan maupun blok Mahakam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak mungkin smelter Gresik bisa dibangun. BRI kini pinjamannya 85% untuk UMKM. Ada PNM Madani yang memberikan pinjaman tanpa bunga untuk UMKM. Perempuan mikro dengan total nasabah mencapai 14 juta. Pasar digital UMKM guna membentuk ekosistem UMKM dengan BUMN dengan nilai transaksi 18 triliun dan masih banyak lagi. Kembali ke pernyataan Bung Fahri tadi. Akankah kita sebagai masyarakat membiarkan partai-partai yang bekerja sama dengan bandar untuk ikut dalam pesta demokrasi? Jika mereka menang, apa yang terjadi? Negara dan mayoritas programnya akan banyak dimanfaatkan bandar. Mereka siap membiayai karena pengembalian dana yang telah dikeluarkan bandar bakal berbentuk kebijakan yang menguntungkan mereka. Relakah kita? Memang soal bandar ini baru terbukti jika yang disokong bandar itu menang pilpres. Itu dilemanya. Para kandidat yang disokong bandar bakal mengeluarkan janji-janji manis sewaktu kampanye. Intinya, semua demi kesejahteraan rakyat. Namun begitu mereka menang, janji itu akan menguap begitu saja. Dan suara-suara kita, suara rakyat kecil tidak akan didengarkan. Semestinya kita melihat kondisi sekarang ini. Jika di berbagai belahan dunia sedang diterpa resesi, Indonesia salah satu negara yang kecil menerima dampak. Itu pertanda bahwa struktur ekonomi kita sudah tepat. Itu menunjukkan bahwa langkah atau keputusan mengenai desain kebijakan pemerintah sudah berada pada jalurnya. Kita yang terbiasa berbelanja di pasar, di toko kelontong, di warung pinggir jalan, semua masih biasa, masih seperti yang kemarin-kemarin. Padahal belum lama pemerintah menaikkan harga BBM hampir 50%.
dari harga sebelumnya. Dari zaman Orde Baru hingga SBY, setiap kenaikan BBM selalu diikuti gejolak inflasi. Meski kenaikannya tidak mencapai 10%. Namun sekarang ini tidak terasa adanya kenaikan harga-harga. Jangan memasang indikator gejolak ekonomi dari ada tidaknya demo. Sebab demo mahasiswa tidak signifikan untuk jadi indikator inflasi. Bung Fahri tidak sedang bercanda. Ketika menyampaikan soal adanya bandar, beliau pasti serius menyampaikan hal itu. Kawan karibnya, Pak Fadlizon, belum merespon apa yang disampaikan oleh Bung Fahri. Semestinya Bung Fadlizon ikut berkomentar setidaknya berdasar pengalaman mendampingi Pak Prabowo dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Benarkah ada bandar yang terlibat? Apa yang mereka tawarkan? Sederhananya begini, kenapa Freeport zaman Pak SBY bisa memperpanjang kontrak karya? Dan mengapa Blok Rokan dan Blok Mahakam tidak tersentuh sama sekali? Jangan sampai masyarakat menyimpulkan sendiri bahwa saat Demokrat berkuasa dulu ada bandarnya. Sehingga aset-aset kekayaan negara sulit dikuasai kembali. Sebab keterlibatan para bandar itu merugikan masyarakat banyak. Rakyat kecil dan kekuatan ekonomi Indonesia tidak bisa terpotret secara real. Siapa yang tidak merasa was-was dengan kejadian 1997? Ketika krisis moneter terjadi, ekonomi Indonesia langsung ambruk. Itu menunjukkan banyak bandar bermain waktu itu. Ketika bandar terkena imbas ekonomi dunia, negara akhirnya terseret di dalamnya. Sayangnya masyarakat kecil seperti kita-kita ini nggak bisa tahu siapa-siapa saja yang mengikat perjanjian atau bekerja sama dengan para bandar. Mereka pasti bernegosiasi di ruang-ruang tertutup, di tempat-tempat tersembunyi. Dan ketika kampanye ada tidaknya bandar tidak pernah kelihatan. Kabarkan hal ini supaya para pemilih makin cerdas, makin hati-hati, makin waspada. Agar yang bisa memenangkan pertarungan Pilpres adalah calon yang bebas dari bandar. Sampai jumpa lagi di Omben, Opini dan Beni. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.